dan diskusi tentang pra observasi gitu ya, pra observasi terkait rencana kinerja, ya kan? RHK di Pelaku Merdeka Mengajar. Oke Pak Agung, nah ini Bapak itu sebenarnya nanti apa nih yang mau dikembangkan, yang dipilih itu indikator apa? Baik. Jadi yang saya pilih itu Bu Inga ya, itu tentang kualitas pembelajaran, yaitu pada poin instruksi pembelajaran. Ya. Yang itu berisi upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai ilustrasi atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Itu yang mau dikembangkan ya, jadi instruksi pembelajaran gitu ya. Oke, itu berarti dipilih karena memang sudah sesuai dengan rapor pendidikan kita. Yang tahun 2024 ya. Berarti itu di metode pembelajarannya. Oke, berarti nanti kita ada kegiatan Bapak Agung ini untuk dikembangkan kompetensi instruksi pembelajaran terkait metode pembelajaran gitu ya. Apalagi Pak indikatornya? Untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran ini, selain daripada tadi metode ya, dia akan terkait juga dengan nanti aktivitas interaktifnya, seperti kolaborasi dengan peserta didiknya, kemudian juga terkait dengan apa namanya ya, yang berisi ada konten yang gitu, kemudian ada proses. Betul ini. Oke. Jadi bagian mana nih yang akan Bu Indah amati ketika nanti di observasi pembelajaran? Bapak pilih yang mana? Kalau yang akan diamati tentunya pada observasinya, praktek observasi pembelajaran di kelasnya, kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya, untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya tentunya ya Bu Indah akan melihat bagaimana prosesnya tadi terkait metode ataupun bahan ajar ataupun materi yang akan disampaikan. Jadi terkait juga nanti refleksi yang saya sampaikan ataupun yang didapat oleh siswa. Jadi nanti yang akan lebih lama itu metode gitu ya, pembelajaran, kemudian cara merefleksikan, memberikan umpan balik gitu ya. Makanya di itu lah ya, di pembelajaran itu lah ya. Nah indikatornya kan ada 3 ya di kualitas pembelajaran. Coba dari mana, apa strategi ini, coba kita lihat area-area per itu ya. Pengembangan. Kakaknya kan ada 3 tuh. Oh langsung ya soalnya. Oke lah, berarti tadi itu yang dikembangkan itu ya instruksi pembelajaran lah ya. Jadi nggak ada sub indikator di situ ya, nanti akan tampak dipindahkan tentunya. Oke. Nah Pak, kalau menurut Bapak nih penilaiannya Pak Agung terhadap area pengembangan instruksi kualitas pembelajaran terkait metode tadi ya, cara siswa berkolaborasi, kemudian memberikan umpan balik, ada refleksi gitu ya. Itu dari skala 1 sampai 10 Pak Agung menilai, Pak Agung dinilai berapa? Kalau yang sudah saya lakukan, kalau saya menilai diri saya pribadi, untuk saat ini saya mengambil 7 sampai 8. Jadi 7,5 atau maksimal 8 itu menurut saya pribadi. Ya. Oke, Pak, sebenarnya dari yang kita percakapan ini tadi, harapan
harapan yang kita lakukan bersama ini apa Pak? Ya untuk harapannya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya saya sendiri ya itu berharap minimal itu bisa mencapai dengan nilai 90 seperti itu. Jadi secara kualitas pembelajarannya kalau bisa maksimal ya lebih baik lagi, misalnya mencapai titik tertinggi misalnya 100 seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah maksimal juga mungkin sudah cukup kuat dengan 90. Oh, iya. Jadi skalanya harapannya gitu Pak ya untuk di area yang akan dikembangkan ini tadi kualitas pembelajarannya itu nanti ke angka 90 lah ya peningkatannya, sehingga itu dikatakan performa Bapak terhadap kualitas pembelajaran itu di angka 90 dari 75 tadi. Betul. Oke. Nah, Pak, kalau tujuan pembelajarannya sudah dipilih? Untuk tujuan pembelajarannya secara umum ya. Yang untuk nanti diobservasi sudah ditentukan? Oh iya. Jadi sebenarnya sudah ditentukan, nanti tinggal dipilih lagi pada poin yang mana, pada materi yang mana. Karena apa namanya? Istilahnya tidak ada untuk perangkat ajarnya, jadi tinggal nanti diyakinkan lagi yang mana. Tentunya sesuai dengan apa namanya? Yang kompetensi awal mereka atau identifikasi awal mereka seperti apa nanti, kemudian akan disesuaikan juga dengan bakat dan minat mereka seperti apa. Jadi kesiapan belajarnya. Ya, karena tadi kan kita ngomongin terkait konten pembelajaran dan kualitas pembelajarannya. Dilihat juga dari asesmen awal sampai ke asesmen akhir tentunya kan. Oke. Pak, yang Bu Ina tangkap tadi berarti kita perlu diskusi lanjutan untuk praobservasi begitu ya, karena Bu Ina mau mencatat nih tujuan pembelajarannya tentunya kan. Oke. Nah selanjutnya Pak, kalau di LHK-nya Bapak pilih apa nih? Yang kalau tadi kan baseline yang untuk kita berefleksi kan. Nah kalau untuk LHK sendiri apa aja yang Bapak pilih? Untuk LHK dan yang pertama dulu ya. Yang pertama itu saya memilih meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar atau lomba karya atau konferensi, simposium atau studi banding lapangan di bidang pendidikan. Itu yang pertama. Itu seperti apa kegiatannya? Ini saya lebih memilih kegiatan seminar secara umum ini. Misalnya ada kegiatan webinar yang berkaitan dengan materi tentang kualitas pendidikan. Nah, yang kebetulan sudah saya ikuti itu tentang Canva kemarin, tentang praktik pembelajaran dengan menggunakan teknologi Canva, AI Canva. Itu lagi proses, baru 2 hari ini, jadi tinggal 1 hari lagi. Oh iya, Canva ya. Itu yang menandatanganinya adalah itu kalau saya lihat dia tingkatannya nasional, cuman memang dia tidak secara resmi seperti lembaga misalnya kayak dari Kemendikbud itu tidak. Jadi saya mengisinya di poin ini, partisipan kegiatan seminar secara umum. Berapa yang poinnya? Poinnya nggak banyak, cuma 4 ya, 1 ya. Oke. Selanjutnya Pak. Oke, jadi 2 kegiatan jika targetnya tercapai. Yang selanjutnya saya memilih untuk rencana hasil kerjanya tentang meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, ini saya memilih di sini 3 kegiatan untuk mendapatkan semacam sertifikat untuk sebagai peserta kegiatan Kombel kita. Partisipan ya di kegiatan berbagi praktik baik kan di komunitas belajar kita kan ada nanti kan ada kegiatan. Jadi sepertinya sudah semester kemarin itu kan ada 4 kegiatan kan. Jadi ini saya isi 3 dulu, takutnya mungkin ada stres dengan kegiatan lain nanti. Oke, jadi itu udah 12, ada 16 ya sudah ya. Iya. Selain itu ada lagi. Selain itu di sini saya memilih tentang meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran rekan sejawat. Oh iya, yang saling observasi itu ya. Itu berapa yang diambil? 1 saja. Ini 1 dulu. Poinnya ada 8. Oke. Iya. Yang berikutnya langsung ya, Bina ya. Yang berikutnya
Peningkatan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kemudian riset atau teknologi. Nah ini yang pernah saya ikuti dulu, yang sebentar kemarin itu memang yang dikeluarkan oleh Kemendikbud-Ristek itu. Nah, jadi poinnya 8. Itu yang berjalan ini ya? Di yang berjalan? Iya, yang akan berjalan. Akan berjalan. Seperti yang kemarin pembatik kan? Iya, pembatik. Ya, Iya, selain yang itu apa? Yang di bulan Juli sampai Desember. Iya, yang sudah saya daftarkan juga pembatik. Pembatik apa lagi? Untuk ini sih baru pembatik. Pembatik, berarti itu poinnya di 8. Di 8. Ya, Berarti 1 poin. yang dipilih udah berapa poin nih Pak? 6, 5. Iya, 8, 8, 15, 8, 38, 32 udah. Ada muncul di bagian bawahnya? Masih ada soalnya. Atau masih mau dilanjut? Dengan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai pelatihan mandiri. Oh iya. Nah ini aksinya tadi PMM itu saya ambil tiga kegiatan. Ya nanti kalau misalnya bisa 4 atau lebih saya akan rubah di tahap berikutnya. Oh iya, namun ini kan hanya 1 kali nih, tidak ada perubahan, hanya 1 kali. Nah jadi satu kali ya apa nih yang memang membuat minimal 32 ya, poin gitu ya ekspektasinya atau di atasnya. Jadi tidak ada perubahan kan nanti. Oh iya. Jadi di berapa aksinya tahun per Juli sampai Desember? Kalau ini tiga yang saya targetkan 3. Oke. Per Juli sampai Desember ya? Sampai Desember. Oke. Yang terbitnya itu ya? Iya. Jelas. Jadi itu di atas 32 kan? Sudah diangkat. Oke. Kalau begitu itu ya Pak. Masih ada satu lagi. Apa? Kalau boleh saya bacakan ke kalian. Yang terakhir itu meningkatkan kompetensi peran sebagai yang tadi penyusun perangkat ajar yang dapat dibagi kepada guru. Oh iya. Itu perlu penyusunan perangkat ajar itu seperti apa? Nah, kalau yang ini kita RPP kita ya kita susun perangkat ajarnya, kemudian kita upload di bahan ajar di PMM, kemudian menunggu ketika sudah di kurasi, baru kita lampirkan buktinya di PMM ini. Gitu. Tapi ini karena di sini kalau dilihat secara total keseluruhannya sudah mencapai 84 poin. Nah, jadi kalau jika misalnya ini mungkin agak istilahnya agak sukar ya, bisa di cancel seperti itu. Kalau memang kompetensi yang akan Bapak pilih untuk di perilaku kinerja pegawai itu silakan ya kan, di antara di atas 32 poin boleh silakan. Namun itu yang menurut Bapak yang bisa difilter dari Bapak apa yang tidak menjadi tantangan dari itu gitu ya, ketercapaiannya. Jadi kalau menurut saya yang terakhir ini jadi yang terakhir ini akan tentang perangkat ajar yang dipublikasikan tadi. Nah ini karena ini kan perlu istilahnya nanti validasi kan dari pihak tertentu ya. Jadi ini agak berat. Jadi dengan poin yang sudah lumayan banyak tadi, jadi menurut saya ini bisa di cancel dulu ya. Namun kan nggak menutup kemungkinan itu dilakukan untuk periode berikutnya akan tampil lolos kurasi begitu ya. Ada perencanaan? Ada tetap ada. Oke, ucap kalau gitu. Dan kita ke berakhlaknya ya, berakhlaknya. Mungkin Bapak yang tadi diajukan apa nih yang mau diudah amati begitu ya di semester ini untuk indikator berakhlaknya. Baik. Yang pertama ya tentunya dalam pembelajaran ya. Pertama tentang akhlak ini tentunya ada berdoanya sesuai dengan berakhlaknya. Berorientasi layanannya apa yang Bapak pilih di FKK?
Oh di RH ya. Ya, yang di RHK yang akan dilamati nanti. Belum di situ apa ya Bu Ina? Tugas tambahan. Tugas tambahannya apa? Yang pertama ya. Mm-mm. Belum dari Bu Ina. Wali kelas, Iya, wali kelas. kemudian Pembina pengembangan ekskul, Heeh. ekstrakurikuler, pengembangan diri itu. Oke. Mm-mm. Kemudian Kemudian berpikir dan pengembangan diri, pembina ekskul. Begitu ya. Ya, sudah dipilih. Penanganan kekerasan. Dulu tiket ya. Berpikir tim pencegahan penanganan kekerasan, penanggulangan itu ya. PKD. Itu dalam sebagai pengurus organisasi. Siapa? Pilih juga yang berakhlaknya. Yang berakhlak. Ya, sampai yang berakhlaknya. Lanjutkan jalan kerja. Pengembangan kompetensi. Tentunya itu Bapak yang menetapkan. Kan apa yang mau saya amati? Oh iya. Kan? Jadi Ibu Ina mau mengamati yang berakhlak mana nih? Kontekstualisasi perilaku kerja nih Pak Agung ya, berakhlak ya, dari berorganisasi pelayanan, akuntabel gitu ya, kemudian kompeten, harmonis itu yang itu Bapak apa nih yang akan mau Winda amati begitu di semester ini? Kalau di sini secara umum tadi saya mengambil tentang inovasi yang meningkatkan inovasi dalam hal pembelajaran dan tentang ini memanfaatkan potensi yang ada di sekolah, jadi potensi aset yang ada di sekolah itu secara umumnya. Kalau secara rincian, berorientasi pelayanannya apa, akuntabelnya apa? Itu secara pelayanan ya, orientasi pada pelayanannya itu bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Itu untuk yang poin pertama. Dan keduanya untuk akuntabelnya, saya memilih memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif dan efisien. Untuk itu Pak, yang kayak tadi yang bersifat ramah tadi di poin yang mana nih untuk ekspektasi khusus pembinaan yang di poin kedua nih? Untuk untuk gimana untuk yang disebutkan ya, bukan ini apa namanya? Ini sama nih yang Bapak kemukakan. Oh. Itu yang harus Bu Winda harus tahu, yang Bu Winda amati itu apa begitu indikator perilaku dan ekspektasi khusus pimpinannya. Oke. Ya, bisa diulang yang dilanjutin aja nanti. Yang akuntabel tadi ya. Untuk yang akuntabel tadi, di sini saya mengambil memanfaatkan sumber daya serta pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif dan efisien. Untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, di sini saya memilih mencari cara efisiensi penggunaan sarana prasarana bahan dan alat kerja serta pendidikan. Jadi terkait dengan aset tadi, sekolah, pemanfaatan aset sekolah. Oke, untuk akuntabelnya itu untuk akuntabel itu. Pelayanan tadi bersifat ramah kepada peserta didik, orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dan bekerja selektif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Oke, subnya mengucapkan salam dan sapa dengan itu sikap yang ramah. maksudkan Pak. Jadi indikatornya di bersifat ramahnya, ekspektasi khusus pimpinannya Bapak akan diamati mengucapkan salam, sapa dengan sikap yang ramah. Lanjut Pak, untuk yang kompeten ini
mengambil memfokuskan itu pada menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja. Menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja. Untuk subnya di sini saya berdiskusi dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja untuk mencari solusi. Ini ya. Untuk harmonisnya saya memfokuskan pada mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Subnya berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, pendidik, dan masyarakat atau dunia kerja yang sopan dan menjunjung tinggi etika. Untuk yang loyal ya, untuk yang loyal, jadi pada tahun ini saya akan memfokuskan pada memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk ekspektasi pimpinan loyalnya itu menyebarkan informasi yang mendukung transformasi pembelajaran. Aspek adaptif, saya mengambil terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Untuk subnya itu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Untuk kolaborasi atau kolaboratif, di sini saya menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan untuk mencapai visi dan misi satuan pendidikan. Kemudian yang sub elemennya itu mengoptimalkan sumber daya satuan pendidikan untuk mendukung pencapaian kinerja satuan pendidikan. Seperti itu. Oke. Ya, jadi yang Ibu Indah amati tadi akhlaknya itu dari indikator dan ekspektasi pimpinannya sudah Bapak sampaikan, gitu ya. Jadi apa nih yang paling bisa dapatkan dari obrolan kita, mulai dari nanti yang akan Bu Indah observasi di yang pertama, kemudian amati di dan akan lihat progres di perilaku ke kinerja, dan ada nanti ada di berakhlaknya ya. Itu apa yang Bapak bisa simpulkan? Jadi dari pembicaraan kita saya bisa menyimpulkan atau mendapatkan semacam tujuan begitu. Nah, jadi yang pertama tadi dari praktik pembelajarannya, nah itu untuk persiapan observasi pembelajaran, dan tentunya saya akan mengusahakan pada poin meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di situ tadi saya akan memperbaiki dalam hal media pembelajarannya, kemudian efektivitas pembelajarannya, kemudian juga yang berbasis pada konten produk gitu kan. Kemudian yang terakhirnya dengan refleksinya itu. Kemudian juga dari itu tadi saya sudah dapat menentukan RHK-nya, ya poin-poin RHK-nya tadi sudah dipilih. Kemudian juga yang terakhir tadi saya sudah mengisi untuk perilaku kerja, kontekstualisasi perilaku kerja ya. Jadi seperti apa harapannya untuk tahun ini saya sudah mengisi. Jadi saya sudah dapat gambaran seperti apa yang akan saya laksanakan untuk semester ini. Oh ya, terima kasih nih Pak Guru Wibowo. Kita sudah melakukan percakapan ya, observasi, kemudian perencanaan untuk rencana kerja kita ya, dari 3 aspek yang tadi Bapak sampaikan. Praktiknya nanti di kualitas pembelajaran sebagai baseline, kemudian perilaku kinerjanya, kompetensi yang dikembangkan itu ada di poin berapa tadi Pak jumlahnya Pak? Yang RHK tadi? Iya, tadi 70-an ya? 60-an kan? Oh 60-an ya, oke, ada 5 subkompetensi gitu ya. Kemudian di tadi yang mau Ibu amati dan observasi juga di tugas tambahan begitu ya, tadi yang didengar ada wali kelas, piket, kemudian pembina eskul, dan juga tim pencegahan penanganan kekerasan di sekolah gitu ya. Kemudian yang terakhir indikator-indikator yang kontekstualisasi perilaku yang berakhlak.
Oke Pak Agung, good job ya, kedepannya nanti kita ketemu nih, kita sepakati bersama lagi nanti tujuan pembelajarannya untuk praktik kualitas pembelajaran tentunya kan. Itu kira-kira kapan pindahkan nih waktunya? Oh iya. Kira-kira 2 minggu lagi mungkin bisa. 2 minggu lagi. Jadi di tanggal berapa ya Pak ya? Sekarang 31. Oh, jadi 2 pekan lagi. Tanggal 14. Oh, 14. Berarti kalau misalnya nanti kita rencanakan observer pembelajarannya di 14 Rabu ini ya, Rabu 14 Agustus 2024, maka nanti kita akan ngobrol ringan gitu ya, di pra-observasi khusus yang praktik pembelajaran gitu ya, yang praktik pembelajaran. Tujuan pembelajaran lah ya. Nanti kan ada unggah rencana kan, rencana aja. Oke Pak Agung, makasih atas waktunya. Silakan untuk melanjutkan. Oke, terima kasih banyak. Oke.